Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan saya, Ana, Dan dan saya Sutarmo. hari ini di Ngerujak, Nggak kompak. Ngerujak, iya nih, di Ngerujak episode 6. Nah, kali ini kita nggak melanjutkan tema yang kemarin ya Mas ya, kita hari ini temanya lain. Ya, Jadi sebenarnya masih berhubungan sih, tapi ini mungkin diperlukan bagi teman-teman yang apa ya, batas waktu untuk menggunakan tarif UMKM-nya udah selesai gitu ya Mas ya. ya. Karena kan kalau misalnya kita runut ke belakang, UMKM itu kan dari PP 46 ya, terus PP 23, PP P23. 23. Nah, di PP 23 itu kan sudah diberikan batas-batas waktu ya. Jadi nggak selamanya teman-teman yang menggunakan tarif UMKM itu bisa menggunakan tarif UMKM, ada batas waktunya. Nah, kalau anggaplah misalnya PT ya Mas ya. Kalau PT itu kan 3 tahun. Berarti kan kalau dihitung dari 18, 19, 20. Jadi udah selesai. Nah kalau OP 7 tahun, ini udah berapa Mas? Ini Udah tahun 5 depan, tahun. terakhir tahun depan Ya, ya. udah Terakhir tahun terakhir depan. udah tahun depan. Makanya hari ini kita bahas tentang apa nih? Setelah UMKM, setelah UMKM habis lalu apa? Apa ya? Gitu. Nah hari ini kita bahas itu ya Ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari eh ini kan ngomongnya setelah UMKM habis ya. ya, Berarti habis itu kenapa? Karena ada batas waktunya. ya. Nah, oke. Nah, ada batas waktunya. Jadi pertama-tama kita bahas-bahas batas waktunya dulu ya Mas ya. Mas, dulu kan kita dasarnya tadi PP 23 2018. Namun di tahun 2022 itu diganti ke Berarti PP nomor PP 55 tahun 55 ini. tahun 2022. Nah, di situ ada perubahan sedikit dan tambahan ya Iya. terkait batas waktunya. Mungkin Mas Tarmo bisa jelaskan. Iya. Iya. Jadi kalau kita berunut terkait PP 55 ya. PP 55 Hmm. itu kan terbit 20 Desember 2022. Memang secara berlaku PP 55 ketentuannya ya memang Desember Tahun. 2022 ya, Hmm. atau tahun pajaknya 2022. Namun Mm-mm. demikian, ini ketentuan ini sebenarnya adalah ketentuan yang perubahan gitu ya. Sebelumnya adalah pada PP 23 sebagaimana tadi sebutin Mbak Ana. Artinya secara substansial hampir sama, nggak ada yang berubah, Mm-mm. hanya beberapa hal saja. Mm-mm. Terkait jangka waktunya juga masih sama ya. Jadi Masih situ sama. ada Kalau PT PT tadi 3 tahun, 3 tahun, kemudian kemudian CV firma CV firma eh, koperasi ya koperasi itu ya 4 tahun, kemudian enam untuk orang pribadi itu di tujuh 7 tahun. tahun. Namun Namun bedanya di PP 55 itu ada dua hal sih yang tambahan ya kita ya ada tambahannya ya ada BMN, BMN, BUMDes ya. BUMDes. BUMDes yang tadinya tidak diatur di PP 23 itu menjadi masuk ke yang 4 tahun ya. Sama itu Sama ya Mas, PT. PT Ya, Perseorangan. PT Heeh. perseorangan jadi. PT tapi kok sendirian ya gitu maksudnya. Jadi kalau Heeh. PT kan pada dasarnya umumnya adalah terdiri atas saham, biasanya lebih dari satu ya. Ini Heeh. tapi ada PT tapi sendirian ya, memang Ya ketentuannya namanya demikian. Nah, untuk PT perseorangan ini tidak sama dengan PT pada umumnya, yaitu 3 tahun, tapi batasnya adalah 4 tahun. Ya, tahun. Jadi gitu. jadi kalau PT itu 3 tahun, tapi kalau PT Mm-mm. Perseorangan itu masuknya 4 tahun. Iya, Nah, itu kan berarti kan nggak selamanya ya teman-teman ya, kalau pakai tarif UMKM-nya itu ada batas-batasnya waktu tertentu. Tapi batas itu tuh bisa dipercepat. Maksudnya betul. dipercepat selesainya itu ketika omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, itu teman-teman udah nggak berhak lagi tuh kalau omsetnya di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Namun yang menjadi catatan di sini adalah ketika di suatu tahun pajak omsetnya mencapai 4,8 miliar di pertengahan tahun, maka dia masih berhak menggunakan tarif UMKM sampai dengan akhir Akhir tahun tahun. pajak Iya. tersebut. Iya, jadi misalnya di Agustus nih udah 5 miliar gitu ya, tapi dia tetap sampai Desember pakai tarif UMKM, baru tahun berikutnya pakai yang akan kita bahas. Ya. Oke, oh ya nih tadi kan kita ngomongin batas tuh ngitungnya dari mana gitu Oh Mas. ya, Itu juga oh harus ya. diperjelas ya. Kan Baik, tadi baik. ada yang 3 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun. Nah itu ngitungnya dari mana gitu. Jadi kalau kita lihat di PP 55 itu kan berlakunya tahun 2022 ya. Jadi kalau yang
Namun demikian bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP 55, jangka waktu pengenaannya adalah sejak tahun pajak terdaftar, wajib pajak itu terdaftar. Jadi kalau misalnya baru daftar 2023 nih, Mbak Ana, jadi Ya. hitungnya dari 2023. Oke. Itu kalau yang dia berdiri setelah berlakunya PP Iya. 55. Oke. Kemudian kalau dia berdirinya sebelum, Mas, Ya, sebelum. kalau sebelum berarti ngikutin ketentuan sebelumnya ya. Ketentuan sebelumnya itu kan 2318 ya. Ya, jadi Mm-mm. hitungannya dari sana. Misalnya dia terdaftar 2019 ya. Berarti Tapi dari 2019 itu ngitungnya 19. ya. 19 dan Tapi kalau sebelum 2018 dari 2018. 18 ya, betul, betul. Ya, ya, Oke, betul. jadi perlu yang kita ingat-ingat PP 23 kan berlaku 2018. Jadi Hmm, kalau yang berdiri sebelum 2018 mulai dari saat berlakunya PP 23. ya. Oke, Apa jadi nggak capek ya berdirinya sejak iya 2018 sih. ya? Kayak jauh ya, Mas. Kayak jauh ya. Berdiri. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada batas waktunya tadi berdasarkan PP 23, Iya. berdasarkan PP 55, dan berdasarkan batasan omsetnya. Betul. Jadi seperti itu ya. Jadi berhentinya itu bisa karena tiga hal itu. Nah, ini kita masuk ke inti pembahasan. Setelah UMKM habis, lalu apa? Nah, sebenarnya ini mungkin kita kayak balik ke awal ya, Mas. Jadi Iya, sebelum adanya PP 46, sebelum adanya PP berapa 23, sih? 3, Tiga, 18, nggak lupa. Nah itu, jadi 55. sebelum itu ada itulah yang dipakai gitu. Bener nggak sih Mas? Iya, Yang ketentuan semacam itu umum ya. ya. Ketentuan umum seperti itu. Nah kalau PP yang ini yang UMKM itu kan dasarnya omset ya. Jadi kalau kita kembali ke dulu ke belakang itu mungkin lebih ke dasarnya penghasilan neto ya Mas ya. Bener nggak? Hmm, ya. Mm-mm. Itu dari Nah itu penghasilan itu kalau pengetahuan umum. betul. Nah penghasilan neto Tarif itu pasal tahu. 17 ya. Nah tarif PPh-nya itu Mas. Iya, iya, pasal 17. Oh, maksudnya dasarnya loh. Oke, baik. Tapi kan memang kalau PPh final ini kan tarifnya memang sendiri 100%. Jadi Bet- kalau ketentuan umum berarti kembali ke tadi pasal 17 gitu. Betul. Untuk pajaknya kembali ke tarif pasal Ya, 17. untuk Untuk penghasilannya dasarnya, penghasilannya ya dari tadi neto. dari neto. Nah, untuk tahu penghasilan netonya itu dari mana? Nah, itu kan berarti ada dasarnya dong, Mas. Ya nggak sih? Iya, betul. Berarti Jadi kan kalau, non neto gitu enggak juga ya. iya, lah penghasilanmu dari mana gitu? Iya. Taunya dari mana gitu. Nah, Iya. itu kita mengacu Ada, ke, ada dua sih kalau untuk ya hitung berarti neto ya. ke pembukuan ya, Mas. Ya, Kalau secara umum itu akuntansi ya. pembukuan, kemudian Mm-mm. juga ada Ada dengan juga pencatatan. pencatatan. Nah, siapa sih yang harus pembukuan, siapa sih yang harus pencatatan? Nah, Ya, ini mungkin perlu kita bahas hmm, sedikit ya, supaya ya, teman-teman tahu nih habis UMKM apa. Nah, biasanya kan kalau badan, badan atau badan yang omsetnya belum em, 4,8 miliar dan masih menggunakan UMKM, dia kan tetap pembukuan ya. ya, Namun ada tambahan, yaitu rekapitulasi peredaran bruto. Nah, ketika kembali ke tarif umum, dia pembukuannya inilah yang nanti jadi dasar penghitungan pajaknya gitu nggak sih Mas ya? ya. Ah, Kalau ah. sebelumnya, kan pada saat masih badan ya, badan yang pembukuan ataupun orang pribadi yang pembukuan juga, pada Hmm. saat dia masih menggunakan PPh setengah persen, Hmm. dia pembukuannya ya hanya untuk apa namanya, yang diambil datanya adalah yang dari brutonya saja. Ya. Namun pembukuannya tetap bukan ada laporan keuangan ya, Iya ada rugi betul. laba neraca. Nah, di sana kan tetap meskipun di situ tidak digunakan untuk menghitung pajak, karena dia terkena setengah persen final, tetap ada Dari di situ omset. labanya berapa gitu kan ya, penghasilan netonya Iya, berapa. Tapi itu tidak digunakan untuk menghitung PPh-nya karena dia pajaknya. masih menggunakan setengah persen. Nah, pada saat dia sudah tidak lagi berhak atau tidak lagi menggunakan PPh final, kembali ke ketentuan umum. Nah, menghitungnya adalah dari neto atau dari laba tadi, Mm-mm. labanya si Lah, wajib si pajak. wajib pajak, iya baik dari pembukuan maupun pencatatan. Nah, Ya, tadi netonya. kita kayaknya keluar jalur sih. Oh iya, Kak. Baik, baik, Harusnya baik. kita bahas siapa yang wajib pembukuan dan Oke, siapa ya yang baik. wajib pencatatan. Ini malah Ya, kemana-mana ya. baik. Oke, baik kita kembali ya. Siapa Ya, sih yang wajib mengadakan pembukuan untuk menghitung PPh-nya? ya. Oke, Jadi kalau badan itu wajib, nggak wajib ada badan. tawar-menawar ya. Yang Oke, kedua adalah orang pribadi. Kalau orang pribadi itu dia kalau yang omsetnya sudah dalam satu tahun lebih dari 4,8 miliar, yang batasnya itu 4,8 miliar, itu wajib dia pembukuan. ya, Tuh. tapi ini nggak semua orang pribadi dong. Dia yang ada usaha
Oh dan iya atau betul, betul. melakukan Orang, pekerjaan iya bebas. Jadi kalau betul, betul, karyawan betul, ya betul, nggak betul. usah, ya nggak sih? Iya, iya betul, betul. Eh, Orang pribadi yang bukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas, peredaran brutonya dalam 1 tahun di atas di atas empat 4,8 koma miliar. delapan miliar itu. Jadi yang wajib banget itu dua itu ya, badan Hmm. dan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, kalau untuk pembukuan ini kan agak panjang ya sebenarnya Hmm. penjelasannya ya Mas ya. Nanti Ya, teman-teman bisa baca sendiri di pasal 28 KUP itu tentang pembukuan di situ. Mungkin asas-asasnya, ya, contohnya, penjelasannya itu ada di pasal 28 ya, Undang-Undang KUP dan penjelasannya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa dia harus berdasarkan iktikat baik ya. dan mencerminkan kegiatan Keadaan usaha yang yang sebenarnya. sebenarnya. Jadi jangan dibikin-bikin gitu ya. Khusus pajak ya bikin sendiri gitu Ya. ya, Mas. Jadi kan kalau pembukaan ini Mbak Nana, jadi kita tetap mengacu kepada kalau Standar istilah dulu akuntansi. PABU gitu ya. Apa tuh? Apa ya? Aku Aku lebih lupa. taunya yang Pedoman bahan, akuntansi yang oh, berlaku umum gitu. oh kirain yang buat bahan gula loh. Bukan, bukan. Oh, itu tebu ya. Aduh, baiklah. Oke. Jadi sesuai dengan Nah, kalau di kita ya standar akuntansi keuangan itu, itulah yang iya. digunakan untuk pedoman untuk laporan buat pembukuan ya, pembukuan. Pembukuan. Oke, Jadi tidak kemudian ada aturan tersendiri ya, dari kecuali pajak dalam ya, hal-hal tapi tertentu kita ya. ikut Atau pembukuan akuntansi tetap ya. mengikuti ketentuan yang berlaku. Mm-mm. Oke, terus dan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung berapa pajak yang terutangnya. Ya, Seperti itu. ketentuan ini dari sini kita bisa tahu sih sebenarnya laporan Mm-mm. apa yang minimal harus ada untuk kepentingan pajak. Itu kan sebenarnya kalau Mm-mm. kita pembukuan, itu kan laporannya banyak tuh. Ada Betul. neraca, rugi laba, arus kas, Arus kemudian kas, macam-macam gitu perubahan ya. modal, bla bla Ya, bla. Mm-mm. nah di sini kan di sini disebutkan ya, itu kan ketentuan itu Sekurang-kurangnya gitu ya. harta, kewajiban dan modal itu kan berarti Neraca. neraca. Mm-mm. Kemudian penghasilan dan biaya penjualan kemudian itu ada di Laba laporan rugi. rugi laba. Oke, Ya, jadi jadi sekurang-kurangnya yang dibuat adalah ya neraca dan laba rugi. betul betul. Gitu ya, Ya, teman-teman. Oke, ini pembukaan eh, declare ya, hmm, declare di situ. Jadi setelah UMKM selesai itu, batasnya udah habis, dia udah tidak berhak lagi, dia harus membuat pembukuan seperti yang sudah kita bahas tadi barusan. Oke, kemudian yang pencatatan. Nah, pencatatan ini apa sih sebenarnya pencatatan ya. itu? Maksudnya, Jadi kalau Kak, sebenarnya hmm, eh kalau pembukuan itu kan juga pencatatan nggak sih? Nggak ya? Nah, ini iya sih, istilah ya. sebenarnya catatan juga ya, Oh ya, tapi dia tapi ada ini istilah. kaedahnya sendiri ya. Oke. Jadi ini adalah istilah ya, istilah. Jadi Mm-mm. ada pembukuan, ada pencatatan. Pencatatan itu apa namanya di situ wajib pajak yang bisa menggunakan pencatatan tadi adalah orang pribadi ya, yang usaha, Mm-mm. kemudian Pekerjaan kerjaan bebas bebas dan dia dan masih omsetnya tidak isinya di sampai 4,8 miliar. miliar. Jadi maka di situ dia bisa tuh menggunakan pencatatan ya. Mm-mm. Nah, apa yang dicatat di sana? Yang dicatat di sana tentunya adalah peredaran brutonya ya, Brutonya. peredaran brutonya. Mm-mm. Kemudian juga tidak hanya Penghasilan itu aja, tapi juga ada objek atau penghasilan yang bukan objek pajak, betul kemudian pajak yang bersifat final. Nah, di situ harus betul dicatat dicatat di sana. dicatat semuanya di situ. Ya. Nah, jadi tapi boleh nggak sih Mas kalau saya dia di bawah 4,8 tapi dia maunya pembukuan gitu. Boleh. Boleh, boleh, boleh aja gitu kata teman saya Boleh itu. aja ya. Ya. Jadi memang kalau dia menggunakan pencatatan, maka untuk menghitung penghasilan netonya kan berarti kalau tadi pembukuan, penghasilan netonya dari mana? Dari laporan keuangan laba Laporan ya, laba. keuangan, Di situ betul. setelah melakukan ada koreksi fiskal, dapatlah yang dapat dikenakan pajak. Nah, Mm. kalau dari pencatatan itu kita hitungannya dari bruto dikalikan dengan norma Norma. penghitungan penghasilan neto. Ya, norma ini Jadi sesuai dengan ketentuan hubungannya per 17 ya. ya, jadi hubungannya gini ya teman-teman. Apa ya? Misalnya kalau aku resume gini ya Mas ya. Kalau misalnya dia mau menggunakan norma, Norma, dia wajib pencatatan. iya Syaratnya, betul, betul, syaratnya omsetnya di bawah 4,8 miliar gitu. betul. Nah, untuk pakai norma ini nggak semua orang boleh ngitungnya pakai Mm-mm. norma. Dia harus memberitahukan dulu ke Betul. DJP kalau Ah, dia akan menggunakan norma gitu, iya, teman-teman. betul. Jadi eh, defaultnya itu pembukuan.
Ya. Benar ya Mas ya? Hmm. Defaultnya itu pembukuan, namun ketika dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia, oh aku pakai norma aja di biar Hmm. gampang. Nah, Ya. biar gampang dan pencatatan kan tentunya lebih sederhana Ya. dibanding eh, ini ya, dibanding apa pembukuan ya. Iya. Nah, jadi itu harus memberitahukan ke DJP. Lewat mana? Lewat DJP online dong Iya. tentu saja ya. Jadi eh, pemberitahuannya tuh nggak usah repot-repot. Jadi teman-teman login tuh ke DJP online. Nah, di situ ada di menu info KSWP. Hmm. Nah, nanti teman-teman di situ pilih yang pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di situ nanti teman-teman akan langsung dapat BPS-nya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah memberitahukan Hmm. akan apa namanya, Dalam tahun menggunakan pajak norma, tersebut akan ya menggunakan norma. norma dan melakukan pencatatan gitu. Ya, tapi di sini zaman masih manual itu ada yang salah kaprah loh, Mbak Ana. Jadi, Dilampirin di iya, SPT ya, padahal harusnya dikiranya itu adalah lampiran lampirin dari SPT SPT karena tahunan. sebendel ya. Iya, padahal enggak. Itu Padahal harusnya enggak, dilapor, laporkan tersendiri lepas tersendiri. ya ke TPT. Mm-mm. Nah, itu untuk tahun-tahun tersebut. Jadi Untuk bukan, tahun berjalan ya. ya, tahun-tahun berjalan, Mm-mm. bukan itu untuk tahun pajak yang Yang SPT-nya dilaporkan. dilaporkan itu Ya. bukan, ya. Jadi ini karena batasnya itu Maret ya. Ya. Betul, 1 Nah, Maret. jadi Jadi 31 Maret. pemberitahuan penggunaan norma itu paling lambat kan Maret. Jadi Mm-mm. mungkin rancu ya sama Iya. SPT. Jadi sepertinya tidak seperti itu ya teman-teman. Mm-mm. Misalnya contoh tahun depan nih, tahun depan bulan depan ya. Iya. Tahun depan itu kan melaporkan SPT tahun pajak 2023, Iya, tapi lapornya kan di 2024. Nah, betul. ketika si wajib pajak ini melaporkan SPT 2023 dan menyampaikan pemberitahuan norma, itu artinya yang disampaikan adalah untuk tahun Tahun pajak 2024. 2024 Betul. gitu. Jadi kalau tahun 2023 ini nggak menyampaikan pemberitahuan, ya dia seharusnya pembukuan ya Mas. Iya, betul. Konsekuensi dari wajib pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma, berarti dia sebenarnya dianggap memilih Dianggap menggunakan pembukuan. Iya. pembukuan, jadi beda nanti Ya. tampilan SPT-nya pun beda, ngitung pajaknya itu pun beda gitu ya Mm-mm. teman-teman. Jadi buat yang ingin menggunakan norma jangan lupa nanti eh, sekalian lapor SPT jangan sampai terlambat. Iya. Nah, itu sambil melakukan pemberitahuan penggunaan norma gitu. Oke, nah jadi ini tadi sudah sampai ke bagaimana menghitung penghasilan ya untuk dasar pajaknya. Kemudian untuk tarifnya tadi sudah sempat kita bahas ya. Mm. Kembali ke tarif pasal 17. 17. Oke. 17A untuk orang pribadi, 17B untuk Badan. badan dengan memperhatikan pasal 31E Iya. untuk badan. Untuk badan. Jadi kalau badan itu meskipun dia di state di 17 pasal 17B Undang-Undang PPH yaitu sebesar 22% ya untuk mulai 2022 kemarin, tapi dia ada diskon lagi gitu Iya. untuk yang apa sih Mas? Omsetnya di bawah Ya, 40 miliar ya jadi kalau nggak salah ya. untuk bagian omset sampai, oh ya, pertama omset sampai di bawah 50 miliar. Kalau di Tuh, atas 50 miliar, dia tidak dapat menggunakan tarif pasal 31E. 31E Kemudian dari yang omsetnya masih di bawah 50 miliar itu yang dapat diskon diskon diskon. ya atau pengurangan itu ya, Heeh. itu hanya atas bagian omset 4,8 miliar. 4,8 miliar. Jadi nggak semua misalnya di omsetnya 20 miliar gitu dapat semua enggak kayak gitu. Jadi Ya, nanti diproporsi dulu ya Mas ya. Cuma ya, atas cuma atas 4,8 ya, miliarnya ya, gitu. Jadi nanti tapi kalau dia pakai iPhone sih udah otomatis kalau nggak salah. iya Kalau dia udah udah bisa centang gitu. 31E nanti dia udah otomatis Nggak perlu hitung. repot-repot Nggak perlu hitung. repot-repot hitung sendiri. Jadi setelah UMKM selesai tadi yang wajib pembukuan atau pencatatan, kemudian tarifnya Hmm. kembali ke tarif pasal 17. 17. Kalau untuk orang pribadi itu sekarang ada 5 lapisan, Iya. yaitu 5% untuk 0 sampai 60 juta, kemudian 60 sampai 250 juta itu 15%, terus 250 sampai 500 itu 25%, kemudian 500 sampai 5 miliar itu 30%, Iya. dan ini ada tarif yang baru kemarin itu ya, Iya. di atas 5 miliar itu 35%. Namun jangan dibayangkan misalnya penghasilannya 5 miliar, terus PPh-nya langsung 5 miliar kali 35%, nggak gitu ya.
Jadi nanti ngitungnya tuh proporsional sesuai lapisan-lapisan itu. Jadi kalau misalnya dia penghasilan netnya itu 6 miliar misalnya, itu masih menggunakan 5 tarif 5-5-nya ya Iya, Mas ya. betul. Sesuai bagian-bagian penghasilan sesuai lapisan tadi. Kalau nggak mau bingung ya pakai ya IFOM ya. Ya, udah ada Pakai yang IFOM hitung. nanti formulirnya ngitung sendiri gitu kira-kira. Oke, kemudian mungkin yang perlu dibahas lagi ini mungkin terakhir ya, bahasan Oke. terakhir untuk hari ini yaitu kalau misalnya PPh-nya balik ke tarif pasal 17, Hmm. gimana dengan angsuran per bulannya? Nah, Nah, kalau UMKM kan dia biasanya omset setiap bulan dikali ya, 0,5% terus dia bayar ya. Nah, ya, kalau setelah kembali ke pasal 17, ya itu gimana, Mas? ya. Jadi karena PP 55 ini belum ada aturan turunannya yang khusus mengatur terkait hal ini. Jadi kita masih menggunakan mengacu kepada ketentuan PP yang 23, PMK yang sebelumnya PMK itu 99 tahun 2018 dan 2018. PMK 215 dari 2018. Jadi Mm-mm. di sana diatur bahwa untuk angsuran pasal 25 eh, yang Setelah setelah ini ya sudah setelah dia tidak lagi berhak berhak untuk tarif menggunakan UMKM, UMKM, maka dia seperti wajib pajak wajib baru, baru gitu. diperlakukan seperti Ya, wajib diberlakukan pajak seperti wajib baru. pajak baru. Gimana? Nah, kalau memang ini wajib pajaknya adalah bank, misalnya ya, wajib pajak bank, Yang khusus-khusus itu ya. ya, maka dia sesuai dengan ketentuan bank ya, di mana dia ada laporan triwulan segala macam pasal 25 dari itu. Kemudian apabila ini adalah wajib pajak orang pribadi yang pengusaha tertentu, ya, maka dia OPPT. ketentuannya OPPT ya ini, Hmm. maka pasal 25-nya adalah ya seperti OPPT, yaitu Hmm. 0,75% dari omset. Ya, ini mirip-mirip Hmm. dengan PP 23, ya. Hmm. Cuman bedanya kalau pasal PP 23 ini 0,5%, kalau OPPT OPPT ini 0,75%, 0,75%. ya. Kemudian bedanya adalah yang 0,5% tadi final, 0,75% ini sifatnya adalah angsuran atau pasal 25, Hmm. tidak final. Nah, kalau selain wajib pajak bank, Yang tadi masuk itu. bursa dan lain-lain BUMN, Hmm. BUMD tadi dan orang pribadi pengusaha tertentu, Hmm. maka pasal 25-nya adalah nihil ya. Gitu. Iya. Jadi misalnya Hmm. eh, perusahaan PT ya, PT yang Dagang lah, dagang ya, dagang umum dagang lah, misalnya. perdagangan Maka umum. Hmm. dia meskipun tahun sebelumnya P23 dia mungkin Ya. omsetnya adalah per bulannya katakanlah 200 juta misalnya, Hmm. tetap begitu dia kembali ke tarif umum pasal 25-nya adalah nihil Nihil. ya karena Tapi boleh nggak sih Mas kalau misalnya dia tuh nihil ya? Kan seharusnya nihil ya, tapi oh dia iya bayar iya gitu boleh nggak? oh boleh aja gitu teman saya ya. Boleh aja, karena Iya kan maksudnya gini ya, ya. misalnya contohnya dia itu selesai batasnya itu karena omsetnya di atas 4,8 miliar misalnya ya. Hmm, Nah ya kan otomatis pasti nanti pajaknya akan besar dong ya kan. betul Tapi kalau betul misalnya dia nggak ngangsur setiap bulan, nanti ya ketika bayar jebret, waduh kok gede banget ya pajak gua. betul Kayak gitu. betul Jadi meskipun secara meskipun ketentuan nihil nihil ya, tapi kalau misalnya dipersilahkan takutnya ngangsur ya dipersilahkan. Jadi dipersilahkan biar nggak berat gitu. betul Nah, ya. kadang kan suka wajib pajak kan kadang-kadang suka nanya macam boleh nyicil nggak sih? Nah, itu Iya, boleh, ya, boleh ya, iya boleh, boleh, boleh. boleh kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi Jadi seperti kata pepatah ya, apa berat tuh? karena dibayar sekaligus, ringan karena dicicil gitu ya. Bisa Oh iya, iya, aja. iya. Oke, Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita udah bahas kayaknya hampir keseluruhan ya. Jadi mulai dari gimana cara ngitung penghasilan netonya, karena biasanya pakai omset, tapi ini udah nggak pakai omset lagi, ya. tapi pakai penghasilan neto. Gimana tadi hitungnya? Udah dari pembuka dan pencatatan. Kemudian untuk pajaknya berapa? Kembali ke tarif pasal 17 dan gimana angsurannya? Udah kita bahas juga tadi. Jadi udah Ya. clear kira-kira teman-teman seperti itu. Jadi dihitung kembali kira-kira teman-teman tuh kapan sih udah nggak boleh lagi pakai tarif UMKM? Nah, itu supaya nanti sudah paham sih apa yang harus dilakukan dan disiapkan. Ada satu yang terlewat kayaknya tadi Mbak Ana. Jadi Apa tuh? eh, tadi kan kita jelaskan bahwa mereka tidak lagi berhak menggunakan tarif UMKM 0,5% ini. Pertama karena waktu ya tadi Iya, betul. 7,3 kemudian omset Oh sudah iya, melebihi. aku tahu Nah, yang kelewat nih. masih ada satu lagi. Pemberitahuan ya. Ya, betul. Iya, jadi teman-teman itu sebenarnya gini,
kan defaultnya ya, kalau defaultnya dia usaha itu di omsetnya di bawah 4,8 miliar, defaultnya adalah menggunakan PP23 atau menggunakan tarif UMKM. Hmm. Namun kalau dari awal dia nggak mau nih, udahlah nggak aku pakai tarif umum aja, tarif pasal 17 itu dia harus memberitahukan kepada DJP kalau aku nggak pakai tarif UMKM, aku Iya, pakai tarif umum aja. Nah itu boleh. betul. Boleh ya Mas ya. Boleh Bahkan dong. sejak terdaftar langsung memberitahukan pun boleh. Boleh. Nah, itu memberitahukannya lewat DJP online atau dari mulai terdaftar banget itu ketika daftar di IREK. Nah, itu di bagian terakhir banget ya ketika mau submit SPT itu eh, ada semacam centangan gitu ya. Tulisannya tuh saya akan menggunakan tarif umum. Nah, itu kalau dicentang berarti dianggap memang Ya. memilih menggunakan Hmm. tarif umum. Tapi kalau nggak dicentang berarti menggunakan tarif UMKM. Itu ya. Ya, Itu tapi ya Mas ya. dia nggak Hmm, bisa mendadak ya. Artinya nggak bisa kalau mendadak memang betul. sudah merencanakan menggunakan tarif umum itu berlaku untuk tahun depan. Jadi kalau Tahun kita depan. memilih saat ini, ya itu digunakan untuk tahun depan. Paling Paling lambat lambat Desember adalah ya. ya di Desember. tersebut. Jadi teman-teman yang misalnya sebenarnya tahun depan itu masih berhak pakai tarif UMKM tapi sudah nggak mau nih pakai tarif, aku maunya ngitungnya pakai penghasilan neto dari Ya. pembukuanku aja deh gitu misalnya, itu silakan memberitahukan ke DJP melalui DJP online juga Hmm. paling lambat bulan ini. Ya, Ini udah tanggal 21 sih. ya masih ada Masih ada 10 hari lagi ya. 10 hari lagi. Ya. 10 hari lagi. Nah, itu pemberitahuannya DJP online di menu apa? Itu ada di menu info KSWP. Jadi sama kayak tadi pemberitahuan norma ya, Ya. teman-teman. Itu ada di menu info KSWP. Di situ pilihnya pemberitahuan menggunakan tarif umum. Ya. Nah, kayak Jadi gitu. kalau Iwan Fals itu dia aku bukan pilihan katanya, tapi kalau Hah? UMKM ini Ini adalah lebih. pilihan ya. 100% Oke. adalah pilihan. Oke. Oke, kawan-kawan. Kira-kira obrolan kita sudah cukup ya? Ya. Karena kita udah akan mulai bertugas piket-piket dan membalas-balas chat dari kalian, Ella. Kita akhiri podcast hari ini. Sampai ketemu di tema berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa Desember itu adalah saatnya untuk persiapan SPT tahunan. Gitu ya. Oke, saya Ana dan Mas Tarmo pamit undur diri. Dadah.